Situs Gunung Susuru berasal dari kata susuru, diambil dari kata susuru karena susuru tersebut adalah sebuah pohon yang seperti kaktus. Di sini terdapat banyak pohon yang seperti kaktus yang dinamakan susuru. Susuru dulu di sini difungsikan sebagai pagar ataupun pengaman daripada tempat ini, ya seperti pada zaman dulu. Kemudian gunungnya itu bukan gunung seperti berapi, namun di sini merupakan sebuah bukit, jadi dinamakan situs Gunung Susuru. Gunung Susuru dibuka pada tahun 2000 ataupun diteliti pada tahun 2000. Namun pada sebelum situs ini dibuka pada masa dulu itu di sini difungsikan sebagai huma pada masa atau pada tahun 1962. Situs Gunung Susuru ini dibatasi oleh dua sungai. Yang pertama adalah Sungai Cileueur, yang kedua adalah Sungai Cimuntur. Namun setelah itu akan bertemu yang dinamakan Patimuan begitu, yang nantinya akan tembus ke Karangkamulian yang disebut dengan Sungai Ciliung setelah. Baik, kemudian di belakang saya terdapat ada dua objek. Yang pertama adalah Punden Berundak, yang kedua adalah Batu Patapan 1, di mana punden berundak tersebut pada masa peralihan ataupun Hindu-Buddha menuju ke Islam. Batu tersebut difungsikan sebagai sarana ritual ataupun upacara adat. Kemudian pada punden tersebut terdapat lingga yang menjadi sebagai media untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Kemudian ada Batu Patapan 1. Batu Patapan 1 juga pada masa Islam ataupun pada masa Prabu Dimuntur difungsikan sebagai sarana ibadah ataupun sembahyang. Ya, karena batu tersebut menghadap ke kiblat ke sana. Kemudian pada masa Prabu Dimuntur juga punden tersebut dijadikan sebagai tempat suci pada masa itu, pada masa Kerajaan Galuh Kertabumi. Kemudian yang di belakang saya ini adalah Batu Patapan 2, di mana Batu Patapan ini berfungsikan pada tahun 1585 pada saat Raja Kertabumi Prabu Dimuntur atau yang disebut dengan Kiai Ranggapatra Kalasa. Beliau pernah menggunakan batu ini sebagai tempat atau sarana ibadah atau sembahyang, karena di tiap batu patapan tersebut dari Batu Patapan 1, 2, 3, dan 4 ini menghadap ke kiblat. Jadi batu ini sering difungsikan untuk beribadah pada masa Prabu Dimuntur. Baik, kemudian di belakang saya terdapat Batu Patapan 3, di mana Batu Patapan 3 merupakan kelanjutan daripada Batu Patapan 2. Kemudian batu tersebut sama seperti yang tadi difungsikan sebagai sarana ibadah pada masa Islam, yaitu pada zaman Prabu Dimuntur. Tepat di belakang saya yaitu Batu Patapan 4, di mana Batu Patapan tersebut Batu Patapan yang keempat urutannya. Tepat di belakang saya ini adalah Batu Patapan 4. Sama seperti batu-batu sebelumnya, batu tersebut digunakan atau difungsikan sebagai sarana ibadah pada masa Kerajaan Galuh Kertabumi sekitar tahun 1585. Pada situs Gunung Susuru ini terdapat 3 buah goa. Yang pertama adalah Gua Macan 1, ada Gua Macan 2. Namun gua tersebut atau Gua Macan tersebut tidak dapat dilalui oleh para wisatawan. Treknya yang lumayan curam begitu. Kemudian ada Goa Kemuning atau Goa Kamuning. Mengapa dinamakan Goa Kamuning? Karena di bawah gua tersebut terdapat sungai yang disebut dengan Sungai Kamuning atau Leuwi Kamuning. Kemudian juga ada pohon kamuning, jadi gua tersebut dinamakan Goa Kamuning. Gua tersebut difungsikan sebagai tempat bersembunyi pada masa kolonial zaman dulu, sekitar pada zaman Belanda, pada zaman Jepang, oleh masyarakat lokal, difungsikan sebagai tempat bersembunyi. Kemudian gua tersebut difungsikan sebagai tempat menyimpan barang-barang seperti keramik ataupun gerabah, karena waktu penelitian pada zaman dulu di sini ditemukan di gua tersebut ditemukan beberapa keping keramik dan juga gerabah. Juga ditemukan fosil gigi purba, gigi hewan purba. Kemudian tepat di belakang saya yang disebut terdapat batu tangga. Batu tangga itu pada masa dulu disebut batu pasarean ataupun tempat beristirahat. Kemudian setelah diteliti, batu tersebut berubah nama menjadi batu tangga karena batu tersebut mirip atau menyerupai seperti tangga. Jadi terdapat 2 buah batu besar
seperti batu patapaan. Selain di Gunung Susuru, di Kertabumi terdapat tempat bersejarah yaitu Pusara Kangjeng Prabu Dimuntur atau sering disebut dengan Pangeran Rangga Permana. Beliau adalah Raja Kertabumi pertama, putra dari Prabu Gesan Ulun dari Sumedang Larang, dari Ibu Ratu Gedengwaru. Kemudian beliau ditugaskan oleh Prabu Gesan Ulun untuk mengislamkan daerah Tatar Galuh, yaitu Galuh Kertabumi khususnya. Kemudian beliau menikah dengan putra Maharaja Cipta Sangyang Prabu di Galuh Salawe. Kemudian beliau mempunyai 3 orang putra. Yang pertama adalah Maharaja Cita yang berada di Karanglayung, Desa Bajong Mengger. Kemudian ada Demang Singadireja, kemudian ada Demang Singarante. Kemudian beliau menurunkan kepemerintahannya itu kepada putra pertama yaitu Maharaja Cita. Kemudian dilanjut oleh Wira Perbangsa, kemudian Tambak Paya, Pager Gunung, kemudian Wirasuta atau Adipati Panatayuda I. Kemudian Prabu Dimuntur di sini memerintah pada tahun 1585 Masehi sampai dengan 1602. Di samping itu, Kertabumi dulu sebelumnya bernama wilayah Muntur. Kemudian setelah Prabu Dimuntur datang ke Kertabumi atau ke wilayah Muntur, beliau mengganti nama menjadi Kertabumi. Kerta yang artinya subur dan bumi yang artinya tanah. Kemudian Prabu Dimuntur di sini juga termasuk tokoh yang mengislamkan daerah Kertabumi. Di samping saya adalah makam Kiai Cipta Dimuntur. Beliau merupakan seangkatan dengan Prabu Dimuntur atau guru daripada Prabu Dimuntur. Beliau membantu Prabu Dimuntur di sini dalam rangka menyiarkan agama Islam di daerah Kertabumi. Kemudian beliau dipusarakan di sini dekat Prabu Dimuntur. Kemudian beliau diberi nama Cipta Dimuntur. Sampai sekarang nama beliau diabadikan dalam sebuah organisasi di Desa Kertabumi, Karang Taruna Cipta Dimuntur. Mengapa tidak mengambil Prabu Dimuntur? Ya karena sama di akhirnya juga ada Muntur, jadi dinamakan Cipta Dimuntur begitu. Cipta yang artinya berkarya dan Muntur artinya di Kertabumi. Jadi Kertabumi ini adalah merupakan sebuah daerah yang sangat strategis pada masa itu, karena Kerta yang artinya subur dan bumi yang artinya tanah, jadi tanah yang subur.